Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas menulis storytelling. Dan kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana menulis sebuah tulisan cerita pendek, kita sudah mulai bagaimana sekarang storytelling mendongeng atau bercerita, tetapi lebih kepada persuasiveness. Baik, rekan-rekan semua, sebelumnya kita pahami dulu ya, apa itu perbedaan copywriter dan juga content writer. Nah, mengapa ini penting? Sebelum kita memulai storytelling, kita memahami dulu apa yang disebut copywriter dan juga content writer. Terkadang orang terbalik-balik ini, gitu ya. Jadi ada copywriter, ada content writer, dan ada lagi content creator. Nah, ini menjadi menarik. Istilah-istilah ini menjadi hadir. Kalau dulu disebutnya penulis ya penulis saja gitu ya. Sekarang dibedakan, ada copywriter, ada content writer, ada writer, ada jurnalis, ada what again content kreatif, ada content creator gitu ya. Nah, itu istilah-istilah yang kata kuncinya sebenarnya adalah write, menulis. Oke, ini saya ambil dari Glints ya, glints.com. Perbedaan content writer dan copywriter di sini dia sudah membuat perbedaannya gitu ya. Ada tugas utama, ini diambil dari outliercreative.com. Tugas utama dari content writer adalah menulis informasi dalam bentuk artikel, sementara copywriter menulis copy untuk audiens tujuan brand. Berikutnya, content writer mengedukasi dan menghibur pembaca. Kalau copywriter dia mempersuasi calon pelanggan. Nah, atau membujuk, bahasa itunya membujuk calon pelanggan. Oke, content writer melakukan riset topik serta tren sebelum menulis. Kalau copywriter analisis kebutuhan pelanggan dan tren kopi yang booming. Berikutnya, kalau content writer kontribusi diukur dalam strategi jangka panjang untuk ruang lingkup kerjanya, sementara copywriter efektivitas diukur dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya, kalau content writer sendiri, promosi menjadi editor dan berlanjut sebagai senior manager untuk jenjang karirnya. Kalau copywriter memiliki kesempatan besar menjadi editor dan art director. Oke, rekan-rekan semua, sekarang kita bahas apa sih copywriter, gitu ya. Copywriter adalah orang yang menulis artikel atau konten untuk kebutuhan komersil. Sekali lagi, tujuan dia komersil. Copywriter komersil. Nah, komersil di sini untuk apa? Mengiklankan sebuah produk atau jasa. Selain itu, kebutuhan komersil lainnya bisa untuk branding. Copywriter adalah sosok yang menulis untuk materi marketing dan iklan. Biasanya muncul di berbagai platform seperti website perusahaan, sosial media, dan juga iklan televisi. Nah, kalau kita pahami berarti dia bekerja di marketing dan iklan, atau biasanya mungkin di advertising banyaknya gitu ya. That's why dia adalah orang-orang yang kreatif. Kreatif, muda, kekinian. Tidak harus muda sebenarnya, tetapi dia paham update-update yang terkini, kemudian bahasa-bahasa yang kekinian. Nah, tugas copywriter bertugas membuat naskah persuasif. Nah, naskahnya memang ngebujuk gitu ya. Jadi merayu orang gitu. Nah, kalau kekuatan-kekuatan Anda yang biasa merayu orang ini menjadi kekuatan sebenarnya. How to create persuasiveness gitu ya. Bagaimana membuat rayuan-rayuan maut, bukan rayuan gombal gitu ya. Nah, ini berbeda. Nah, persuasif yang efektif gitu ya. Dia efektif kata kuncinya agar masyarakat tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Copywriter biasanya bekerja di perusahaan advertising. Hasil karya dari seorang copywriter bisa diunggah ke berbagai platform. Ya, sama tadi dengan apa yang sudah kita bahas barusan. That's why kemampuan atau skill copywriter yang perlu dimiliki, yang kata kuncinya pertama memang harus kreatif. Nah, kita waktu dulu membahas creativity itu dihasilkan dari apa sih? Bisa dari bacaan, bisa dari pengalaman gitu ya. Bisa dari bacaan, bisa dari pengalaman. Jadi banyakin pengalaman, main sejauh-jauhnya gitu ya, kreatif itu. To be creative. Untuk mendapatkan knowledge gitu ya, knowledge, kemudian knowledge-nya itu bisa diasah.
itu banyakin pengalaman, kemudian creativity itu bisa hadir, bisa enggak sebenarnya. Tetapi ketika kita asah terus, itu akan hadir gitu ya, creativity. Berikutnya, rasa penasarannya tinggi. Artinya kalau bahasa ininya, what do you call it? Um, saya lupa itu inian ya. Kalau rasa penasaran tinggi itu iya, iya, iya. Ya pokoknya rasa penasaran itu mesti tinggi gitu ya. Berikutnya kemampuan menulis yang baik. Nah, kemampuan menulis yang baik itu bagaimana mampu menulis dengan EYD yang baik gitu ya. Kemudian mampu menulis juga bahasa-bahasa yang apa sih namanya, tahu bahasa-bahasa terkini gitu ya. Untuk apa, misalnya dia nanti mampu menulis kalau untuk brandnya yang ini dia harus seperti apa, kalau yang brandnya relate-nya ke anak muda dia seperti apa, itu kemampuan menulis yang baik di situ. Makanya penulis-penulis novel itu diawali dari bagaimana dia SPOK-nya harus jelas. Kemudian jadi subjek, predikat, objek, keterangan itu harus jelas gitu ya. Kemudian dimulai dengan menulis bahasa aku, kamu, saya, engkau, dan segala macam ya, gitu ya. Kemudian dari gue, lu, encang, encing gitu, paman, jadi itu memiliki kemampuan. Dan di situ juga dituntut artinya kosakata yang banyak gitu ya, kosakata yang banyak. Berikutnya mengerti user experience, pengalaman pengguna gitu ya. Jadi dia ini based on the reset juga, jadi ya pengalaman pengguna seperti apa gitu ya, itu dia olah menjadi pengetahuan dia. Berikutnya copywriter juga perlu memiliki kemampuan riset, menghasilkan konten yang dapat menyentuh emosi pengguna agar kamu semakin paham gitu ya. Kok ini malah ini kan semakin penjelasan video terus. Oke, kita lewatin itu. Berikutnya content writer. Content writer adalah orang yang bekerja menulis konten untuk sebuah website perusahaan atau klien. Mereka bertugas membuat konten yang relevan dan juga membuat agar website bisa muncul dengan mudah di mesin pencari. Artikel yang dibuat biasanya lebih panjang dan detail serta mengoptimalkan penggunaan keyword. Oleh karena itu, mereka biasanya mumpuni dalam hal SEO atau Search Engine Optimizer or Optimizer, lupa. Kayak search engine SEO. Jadi kalau di Google itu dia udah muncul di nomor 1 gitu. Untuk muncul di nomor 1 itu pertama bisa namanya dari nama site-nya, situsnya itu berbeda dengan yang lain, tidak pasaran gitu ya. Itu baru dari satu kata kunci tuh. Berikutnya keywords yang lain itu menjadi penting tuh, keywords gitu ya, kata kunci itu. Sehingga bisa dimasuk di poin nomor 1 gitu ya. Ini penting gitu ya. Seperti saya pribadi punya web tapi memang masih belum apa sih namanya, belum itu untuk content writer gitu, karena web itu hanya untuk apa sih, menempel kegiatan-kegiatan apa sih, kuliah saja gitu, belum dijadikan bagaimana web yang apa, yang mumpuni seperti konten yang untuk dibaca banyak halayak gitu. Belum ke arah itu gitu ya. Berikutnya ya biasanya akan ditempatkan pemasaran atau corporate secretary. Tujuannya sangat jelas, yaitu membuat produk atau website perusahaan muncul di urutan pertama search engine. Nah, itu yang tadi saya bahas. Jika sebuah perusahaan memiliki majalah atau buletin, maka seorang content writer bisa ditempatkan di bagian editorial. Nah, posisinya terkadang jadi corporate secretary. Nah, ini corporate secretary ini bukan sekretari ya, tapi pekerjaan humas itu menjadi bagian dari corporate secretary sekarang. Dan itu juga kalau misalnya memiliki buletin atau itu, dia ditaruh di situ content writer. Nah, ini peluang-peluang anak-anak komunikasi, kemampuan menulisnya tinggi, ini bisa ditempatkan di arah sini. Berikutnya, tugas seorang content writer
bertanggung jawab pada website perusahaan atau klien, menggunakan keyword agar bisa mudah ditemukan di Google. Selain itu, tugas lainnya adalah mengelola konten-konten di media sosial perusahaan, melakukan riset, kemudian juga bertanggung jawab terhadap kualitas dari SEO website milik perusahaan. Artikel-artikel yang sudah dibuat juga harus dimonitor statistiknya agar terlihat bagaimana performa dari setiap artikel yang telah dipublikasikan. Artikel yang dibuat harus bisa menimbulkan awareness serta kepercayaan publik. Nah, kemampuan content writer yang perlu dimiliki yang pertama adalah mudah beradaptasi. Berikutnya memiliki pengetahuan SEO. Ketiga, memiliki kemampuan menganalisa atau riset yang bagus. Yang keempat, editing. Kelima, content writer mampu bekerja dengan fokus dan terorganisir. That's why di content writer itu terkadang tidak satu orang gitu. Dia banyak orang yang untuk bisa menulis itu. Kemudian juga ada yang membentuk grafiknya. Ya. Satu orang bisa saja gitu ya. Apabila kemampuan menulisnya tinggi, ininya baik gitu ya. Dia bisa saja. Tapi untuk perusahaan biasanya bisa lebih dari 2 atau 3 gitu. Itu content writer. Nah, pengetahuan SEO ini yang penting nih gitu ya. Dan lalu bagaimana supaya mendapatkan supaya bisa paham SEO itu ada tesnya untuk SEO atau ada sertifikasinya untuk mendapatkan SEO. Saya pribadi belum mengikuti ini gitu ya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke dalam storytelling gitu. Storytelling, menulislah, berceritalah. Storytelling, show, don't tell gitu ya. Dia menulis itu artinya menunjukkan. Kalau bercerita itu ya kamu mampu menyambungkan premis-premis gitu ya, atau menyambungkan ide-ide untuk dijadikan sebuah santapan menarik pada orang gitu. Itu cerita gitu ya. Nah, storytelling sendiri didefinisikan sebagai seni interaktif yang menggunakan bahasa tutur, vokalisasi, gerakan tubuh dan gerakan isyarat untuk memunculkan elemen dan gambar sebuah cerita sambil merangsang imajinasi pendengar atau pemirsa. Jadi ketika kita bercerita, orang terangsang imajinasinya gitu. Kemudian kalau dia kagum dia tepuk tangan, kalau dia tidak kagum ya mungkin biasa saja. Nah, ini kalau di sini storytelling di sini adalah mendongeng sebenarnya. Arti dari storytelling itu mendongeng. Makanya ada bahasa tutur, vokalisasi, gerakan tubuh, tetapi sekarang diarahkan bagaimana penulisan storytelling gitu. Penulisan storytelling. Jadi penulisan storytelling ada khas khusus sendiri gitu. Jadi artinya kita mampu memaparkan gitu ya, memaparkan ketika bahasa tutur itu seperti apa kita jelasin gitu ya. Kemudian gerak isyaratnya berapa kita jelasin. Nah, itu ini menulis storytelling itu sampai ke hal-hal itu gitu ya. Nah, sebenarnya kita sendiri sudah disuguhkan kalau Anda baca hal-hal kayak gini nih ya. Pertama ada The Guardian gitu ya. The Guardian itu caranya juga storytelling gitu ya. Koran Tempo juga sama, Kompas juga sama gitu ya. Kadang bahasa-bahasanya itu ketika kita baca sekali berikutnya asik aja gitu baca itu gitu. Seperti kayak kita nggak baca berita atau apa sih namanya? Terutama Kompas yang ini ya, Kompas yang lifestyle atau apa yang feature-nya itu asik banget untuk dibaca tuh Kompas gitu ya. Koran Tempo juga gitu. Jadi ketika ngebahas sebuah sesuatu itu kayak kita kayak nggak baca plek ini sebuah berita, tapi ada rangkaian cerita yang itu dibahas gitu. Dari judul juga menarik gitu kan. Dan kalian sering deh masuk ke Pak Dahlan Iskan tuh ya, mantan Menteri BUMN gitu ya. Karena beliau adalah pimpinan Pos Kota gitu ya dulunya. Pos Kota, Jawa Pos gitu. Atau Pak Harmoko yang suka ada di kolom
pos kota tuh ya, karena dulunya pimpinan pos kota, cara menulisnya itu bercerita sekali gitu ya. Kamu bisa masuk ke dalam dahlaniskan.net atau dahlaniskan. Apa ya, saya lupa. Itu nanti bagaimana dia menceritakan sesuatu itu asik banget gitu ya. Nah, untuk membuat tulisan dengan gaya storytelling, maka si penulis harus bisa memaparkan secara detail maksud yang ingin disampaikan. Nah, kata kuncinya adalah maksudnya. Mau ngomong apa gitu ya. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan bahwa wanita itu cantik, nggak harus langsung secara plek-ketiplek sah-sah saja kita ngomong, iya kamu cantik. Tapi sesuatu yang mampu merangsang imajinasi dia bahwa ya aku dispesialkan olehnya gitu ya. That's why saya selalu membuka kalimat pertama itu kalau misalnya kata lain dari cantik itu apa? Atau kata lain dari aku cinta kamu tuh apa? Ada aku sayang kamu, aku tidak bisa hidup tanpamu, aku itu. Jadi banyak kata-kata yang bisa menggambarkan bahwa kita nggak harus ngomong itu, tapi dia tahu kalau uh, he loves me gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah ini deskripsikan secara detail gitu ya, dari sudut pandang tertentu. Meski oke, hal kayak gini saya pribadi juga kadang sulit untuk ini karena tipe-tipe cewek beda-beda ya gitu ya. Kalau misal saya ditantang untuk ini juga bisa jadi saya nggak ahli juga gitu kalau hadap-hadapan gitu ya. Hadap-hadapan itu. Bahkan cenderung bisa terlalu melebar atau terlalu kaku atau terlalu apa gitu. Walaupun secara teoretis atau secara ketikan kita bisa gitu. Ya beberapa kali yang nggak mampu mengucapkan itu gitu ya, ya dia tulis gitu, Oke. Ya cerita dulu sih, pernah saya nggak, misalnya nembak cewek gitu ya, it almost saya kalau nulis itu diterima, tapi kalau ngomong to the point itu kadang susah. Gitu ya. Jadi saya ngebuat, dan karena di dalam tulisan-tulisan itu ada yang model surat penyurat biasa, ada yang model kayak misalkan saya adalah penyiar radio, jadi seolah-olah ada seorang penyiar radio yang menyampaikan ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu untuk kamu. Itu di dalam surat penyurat itu saya bentuk kayak gitu gitu. Eh, ya mungkin Anda lebih jago nih di era sekarang, beda lagi stylenya gitu ya. Nah, story atau bercerita berarti penulis harus menginformasikan tujuan apa yang ingin disampaikan, kemudian di dalam cerita tersebut penulis harus bisa menjelaskan guna mencapai tujuan yang dimaksud. Dan terakhir tulisan dikemas menjadi sesuatu yang memberikan inspirasi atau bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Masih belajar. Tarik sis, semongko. Oke, tarik sis, semongko. Nah, jika kita ingin membuat tulisan, maka kita harus mampu menjawab mengapa pembaca harus membaca cerita ini. Bayangkan satu buah judul yang mampu membuat pembaca penasaran terhadap isinya, sehingga mereka ingin sekali membaca. Jadi, kata kunci itu, sekali lagi, judul itu merepresentasikan, kalau kita jurnalistik ya, judul itu merepresentasikan dari headline, lead. Nah, jadi judul itu refleksikan lead. Lead itu adalah refleksi dari isi, gitu ya. Bisa dibilang abstraksi dari isi atau hal yang singkatannya dari isi cerita gitu ya. Kemudian judul itu ya hal yang membuat itu kata kunci dari itu semuanya gitu ya. Nah, that's why membuat judul menjadi penting, tetapi nah ini dia, jangan sekali-kali menipu pembaca dengan membuat judul yang terlalu clickbait. Nah, sekarang disebutnya terlalu clickbait. Oke, clickbait ya di era digital sah-sah saja sekarang mungkin, tetapi jangan terlalu lah. Jangan over clickbait mungkin sebutannya sekarang ya. Namun isinya malah nggak relevan, ini banyak banget gitu ya. Nah, ini diumpamakan gitu ya. Kita pengen menulis transportasi online, kita bisa mulai dari what-nya gitu ya, kemudian who-nya, sama kata kuncinya yang namanya menulis itu 5W 1H atau 5, ini ditambah aja 5W 1SW gitu ya, so what gitu ya.
Ada what, who, when, where, why gitu ya. Kita membuat dari hal-hal itunya. Berarti kalau what itu kita ngomongin apa sih gitu ya. Who-nya itu berarti kita tentukan aktornya, when-nya kita tentukan setting tempatnya, setting waktunya, setting tempatnya, why-nya, mengapa ini harus disampaikan dan mengapa ini harus diceritakan itu kita apa saja yang menarik di itu. Berarti kita menulis kita mulai dari introductions, kemudian kita juga menulis nanti sampai ke titik ada klimaksnya mungkin bisa gitu ya. Gitu. Ya sama saja sebenarnya. Nulis itu nggak jauh dari hal-hal yang lain, cuma bedanya how to create a persuasiveness gitu ya. Nah, kita ngomongin berita, perbedaan berita dan cerita ini dia. Berita disampaikan berupa fakta, kalau penulis memilih fakta yang ingin disampaikan gitu ya. Fakta apa yang ingin disampaikan, dia pilih gitu. Tidak semua yang disampaikan itu fakta semua gitu ya. Berikutnya menyampaikan peristiwa. Kalau cerita adalah pendapat atas peristiwa, berita ada narasumber, cerita adalah disampaikan dari sisi penulis sendiri gitu. Nah, rekan-rekan semua, untuk pemula kita bisa mulai dengan foto karena bagaimanapun foto itu merepresentasikan dari peristiwa gitu ya. Walaupun bukanlah peristiwa itu sendiri karena bisa jadi di foto itu ya framing gitu ya. Hanya sebagian itu, tidak semuanya gitu. Nah, mulai dari dengan foto kita lalu membuat narasi dari foto tersebut. Berikutnya cerita-cerita yang terhubung dengan masyarakat gitu ya. Kegelisahan dia misalnya saat menaik angkot, kegelisahan dia ketika dia apa sih namanya sekolah online dan segala macam gitu ya. Itu dia relate to the people. Berikutnya mulai dengan video gitu ya. Jadi kalau udah video, kalimat-kalimat ya pasti lebih sedikit karena bahasa gambar itu bisa menceritakan semuanya gitu ya. Berikutnya libatkan pembaca dalam cerita, misalnya apakah Anda ingin perut Anda buncit misalnya, kan biasanya kayak gitu ya. Nah, itu melibatkan hal-hal yang secara real dirasakan gitu ya. Gitu. Baik, lalu terakhir pertanyaannya adalah posisi menulis storytelling ada di mana, Pak? Ada di copywriting atau di content writing gitu ya? Jawabnya ada di dua-duanya. Makanya storytelling kita bahas duluan sebelum kita bahas nanti menulis copywriting yang wow itu gimana gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ini sumber-sumbernya saya ambil dari memang penulis-penulis blogger aktif gitu ya. Yang jadi ada yang sebagai content writing, ada yang juga sebagai copywriting gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi apa sih namanya, bermanfaat untuk Anda semua dan menutup weekend Anda untuk besok. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.